Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Di kuliah ada sampai mana belajar? Yang masuk. Yang terakhir datang lah, yang terakhir datang. Yang masuk. Di rumah lu jamnya sih. Jadi di buku kalian ini sungguh begitu panjang penjelasannya ya daripada buku anak yang dulu. Cuman dia lebih ada subtemanya itu lebih banyak lagi gitu. Jadi yang kita lihat dulu coba dari virusnya, jadi biar kita tahu. Pertama itu virusnya halaman 209. Beda 100? Itu kayaknya itu pas tahun kemarin. Itu pun satu halaman. Beda satu halaman. Satu halaman. Yang ini. Dari 173. Berarti kayaknya ada tahun ini ada yang diringkas lagi. Dari tahun anak yang ini tiba-tiba lebih banyak dari ini. Tahun kalian ini berarti diringkas dari yang ini tahun 2000. Kalau kemarin saya lihat bukunya sama, cuma beda ukuran font aja. Isinya sama aja. Iya sih. Kalau itu agak gede tuh. Tahun 2019. Ya sini kecil aja doang. Iya, kecil. Kecil ya? Oh iya berarti. Iya. Kecil banget. Oke, di pertama ini di sini ada ihda, tasdir, muqaddimah. Ada pendahuluan, kemudian tasdir, ada muqaddimah, kata pengantar. Baru di sini ada madakhalila ulumul lughah. Sampai ke bawah itu sampai ittisal wa wasail. Ini ringkas ya. Kita mungkin setengah jam atau 45 menit pertama kita bagi maklumat. Nanti sisanya kita baca. Yang pertama itu ada madakhal. Jadi rupanya di sini ada pengantar untuk kita belajar ilmu lughah. Di situ ada pertama ittisal wa wasail. Ittisal wa wasail ini adalah cara-cara kita menyampaikan suatu komunikasi. Jadi ada banyak. Ada yang pertama itu ada dari segi bahasanya sendiri, dari segi makna dan wazifahnya. Kemudian ada lughah wal kalam. Kemudian ada lughah wal fard. Lughah wal fard ini apa di depan ini? Kita bedahkan satu-satu ya. Pertama kan ada ittisal wasail, ada tentang cara bagaimana kita berkomunikasi. Di sini dia ada 7 atau 8. Yang pertama itu ada isyarah. Isyarah itu adalah berarti petunjuk atau menunjuk gitu kan. Hal-hal yang berbau untuk menunjuk. Kemudian yang kedua ada alang-alamat. 2, 3, 5, 9, 10, 2, 3. Iya. Halamannya ngaco. Rusak halamannya. Iya. Tapi masih nyambung kan? 1, 2 isyarah dengan alamat kan? Isyarah petunjuk seperti itu. Kemudian ada alamat yang kedua. Alamat di sini nanti ada yang mengatakan juga dia kalau contohnya itu kalau kita zaman dulu itu kan ada kayak poskamling, tahu kentongan atau gendang ya, itu juga salah satu dari kayak bentuk isyarat dengan alamat. Misalkan dia dipukul 3 kali berturut-turut, itu tandanya apa? Kalau misalkan 2 kali ketukannya itu panjang, terus ada sekali yang pendek, itu apa? Sama istilahnya kayak kita belajar pramuka yang Morse itu dengan yang titik flu itu, kayak gitulah. Sama. Kalau semapur bendera ya, bendera. Itu seperti itu. Kemudian ada sofir yang ketiga. Sofir ini suara.
Wa minal ma'luf lana fi bi'atina sima aswad sofir fi sayar al-utubis. Di sini sofir di sini ke suara klakson atau suara-suara yang menandakan ada isyarat tertentu. Kemudian yang keempat ada alhamas, desis. Desis di sini bisa juga dengan kayak bisikan. Kemudian yang kelima ada al-mazahir as-sulukiyah. Di sini tuh dibilang tentang tata krama. Tata krama ini juga melambangkan isyarat sebuah komunikasi gitu. Kemudian keenamnya ada ta'bir al-fanni. Nah, ta'bir fanni ini adalah dongeng. Dongeng ini juga jadi suatu menyampaikan komunikasi atau menyampaikan tapi di sini dongeng ini lebih menyampaikan apa ya, cerita-cerita gitu. Tashiru hadil astur ila anal insan mundul alf sinin, semenjak kurang lebih dari 1000 tahun yang lalu, yastaqdimur rasm fi ta'bir an afkar wa awatif rogobati wal infialat. Nah, jadi mereka dari dulu tuh udah ada tentang menggambar. Jadi dari gambar itu ngebentuk sebuah cerita yang menyampaikan sebuah komunikasi. Jadi kayak kalau buku sekarang apa namanya, komik. Dulu tuh digambar kayak gitu juga. Nah, mungkin itu pada zaman dulu itu mungkin belum tahu kitabah ya. Jadi mungkin atau cuma hanya digambar, tapi dari gambar itu kita bisa paham atas suatu komunikasi. Dulu biasanya di mana digambar, ada kayak di al-maba'id atiko, nih kayak apa, tempat-tempat sesembahan apa sih namanya, kalau maba'id itu tempat beribadah yang kuno dulu. Wal kuhuf al qadimah, gua-gua yang kuno itu, gua-gua yang lama, dalam gua dulu ditulis sebagai gambar-gambarnya itu. Kemudian baru yang ketujuh itu ada alullah tuyur wal hayawanat. Nah, ini seperti yang kita bilang pertemuan kemarin, hewan itu juga ada bahasanya itu. Kemudian yang ke-8, yang terakhir ada lughah an-nabatat wal jamadat. Nah, ini juga dia ada bahasa dari segi dilalah dari tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi kalau bunga atau tanaman itu layu kan, berarti dia kan ada sebuah komunikasi juga dia terhadap makhluk hidup. Kalau layu berarti dia ya kurang makan atau kurang sehat gitu kan. Kalau dia mekar berarti dia bahagia atau apa gitu. Itu tentang yang pertama itisol wasail, tentang komunikasi. Kemudian yang keduanya itu ada dari segi bahasanya. Ya, ini nanti bisa kita baca. Setelah kita preteli satu-satu butuh waktu yang panjang. Kemudian ada nasyatul lughah. Bukan tadi lughah wal kalam. Kemudian lughah wal fard. Lughah wal mujtama itu juga hubungannya bahasa dengan suatu kaum di masyarakat. Nah, di sini lughah wal kalam kemarin kita bilang dari si Disusir, Ferdinand Disusir itu dibagi menjadi 2 mazhar lughah wal kalam ini. Ada mazhar sini dengan pokok ini. Kalau yang dia mazhar zini itu dia lebih ke mustalah luganya. Kalau yang waqi'i itu ke kalam. Selanjutnya yang lughah wal fard. Inna lughatul fard juz'un minan syakhsiyatihi. Jadi bagian daripada
manusianya itu sendiri, orangnya itu sendiri. Wa alamat min ahamul alamat alati tumayyizu an ghairihi. Wa katsiran ma nasma'u fi hayatina hadhil ibarah. Itu ada di paragraf kedua. Selanjutnya yang ketiga atau yang keempat itu lughah wal mujtama. Nah, di sini ada yang dari alifnya itu asar taghirat al-ijtimaiyah fil lughah. Nah, jadi bagaimana dulu orang-orang memahami satu bahasa itu dan perubahan-perubahan bahasa yang terjadi, baik dari itu masyarakat itu sendiri maupun dari sia-sianya, dari segi berbincang, bukan berbincang kayak politik maksudnya di sini ya, lebih bagaimana mereka terus berjalan dari satu daerah ke daerah yang lain, mereka menemukan bahasa-bahasa dari penduduk tersebut atau penduduk yang disinggahinya. Baru di paragraf keberapa nih, 1 2 3 4 5 6 7 ya, amal hadara fa inna la tana'aks biwuduh. Jadi juga dari segi peradabannya yang terjadi. Kemudian Nasya'atul Lughah ini bagian dari, ya, ini menceritakan tentang perkembangan bahasa, atau kalau dulu kita pernah belajar itu ada di apa namanya, mutolaah, pernah belajar mutolaah, Nahdlatul Lughah itu. Nah, itu secara kilasnya ya, tapi dalam bentuk cerita. Nah, di sini laqad baqa amru al-lughatul insaniyal ula, kan dari Nabi Adam, majhulan ala raqma min tadaffur juhud al-ulama qila al-unsur mukhtalifah falam taqil fi badal kalimah allati yakiru hal manaj bahsi. Nah, jadi kalau tentang masalah nasya'atul lughah kayak gini, dulu tuh juga ada pertanyaan, gimana yang para sahabat itu bisa belajar bahkan dalam 7 hari atau 7 malam, yang 10 hari itu, siapa nama sahabatnya lupa saya, Salim bin Sabit kalau nggak salah, atau siapa lupa, coba nanti diperbaiki. Nah, itu dia bisa belajar untuk bahasa itu dalam kurun waktu yang sejenak, karena memang bahasa itu kan komunikasi yang penting. Jadi memang bahasa Arab itu bahasa yang dari dulu sampai sekarang itu apa ya, bahasanya itu yang dijaga. Nah, walaupun nanti ada yang dia itu gair dari Arab, berarti dia ditarik, berarti dia bahasa Ajam, dia ditarik dari bahasa negara yang lain yang sekarang sudah modern, yang berkembang gitu. Kemudian di sini ada pendapat-pendapat mengatakan al-ara fi nasy'atil lughah, ada di situ. Ada taufik wal ilham. Di sini ada yang mengatakan dapat anugerah itu dari Tuhan. Kemudian ada adillah, petunjuk. Kemudian nanti dia ada yang ngebantahkannya, nanti di sini ada rodinya. Di sini nanti bisa lah kita baca.
Nah, kemudian baru ada tasnif lughah. Di sini tasnif lughah ini eh kenapa tidak ada di sini? Apa dia masuk ke dalam ke kitabah ya? Nah, yang penting eh dari madakal ini juga nanti dipelajari tentang alkitabahnya. Nah, yang herannya tahun saya dulu itu nggak ada ini. Nggak heran sih, karena nggak berpikir juga kan. Tahun yang ini yang 19 dengan antum yang 20 ini baru ada diletakkan. Situ ada dari makna alkitabah. Ini dari segi sejarah-sejarah penulisan gitu. Nah, setelah dari madakal baru dia masuk ke dalam ilmu lughahnya. Daftar isi kalian ada nomornya ya? Di sini nggak ada. Oke, ilmu lughahnya itu kalau di sini halaman berapa tuh? Bab yang tentang ilmu lughahnya. Delapan dua. Itu tentang ilmu lughahnya ya. Sini kita ingat lagi yang kemarin berapa yang lalu itu? 33 di buku ini. Di buku kalian halaman berapa? Yang kemarin itu kita di makna lughah wa wazifatuha. 20 ya. Sini kita ingat lagi yang kemarin itu bahwasanya dari Ibnu Jinni itu adalah lughah itu adalah aswat yu'abbiru biha kulla qaumin an aghradihim. Oke, lihat yang ilmu lughah tadi halaman 82 ya. 82 yang tentang pertama selalu hadil nizam. Ada 1 2 3 4 5. Nizam sauti, nizam morfologi. Judulnya pertama selalu hadil nizam bima ya'ti. Dia ada 1 2 3 4 5 dia. Nama selanjutnya kayaknya. Nah, di sini ada yang pertama. Di sini dari segi lughatul amma ya. Di sini hadil ilmu yudarrisu al-lughah bi mana al-insaniyah. Al-amma biwasfi kaunihi zahira insaniyah mushtaraka wasulukan syariyan amman yuaddi wazifatihi fi kulli mujtama mahman ikhtilaf as-sur wa shikalihi. Kayaknya kalau ada di sini kalian kayaknya ada di atasnya mungkin ya. Baru dia diitlaqkan mustalah alladhi wada'at al-lugha ingliziyah bihadil ilmu huwa linguistik. Ilmu lugha ini adalah kalau di Inggris kan adalah ilmu linguistik.
ya kan? Wa yusafu ahyanan bil umumiyah fayuqal general linguistik. Wa qad tarjama al-wahithun al-arab ba'dah mungkin di buku kalian nggak ada. Minha ilmu al-lughawiyat wal ilmu lisan wal lisaniyat wal al-siniyah. Nah, ini baru wa mimma auduh ulama min usul hadil ilmu, ada nizamnya, ada 4. Sini nizam yang pertama nizam sauti. Kalau tuh fi mazhariha al madi mada ibarah an qat'i au darat as-saghira ta'rifu bil aswad au al fonimat. Nah, jadi ilmu yang dari sauti ini dalam istilahnya itu adalah al-funimat. Wa tashkilu hadil aswad bina haikal al-lughah au al-kalam indama tatalaqqa wa tajtami'u fi qawalib au hayat al-khassah ala surah allati tara laha mathalan fi hadzal kalam alladhi taqra'uhu mathalan. Jadi fenomena dari nizam sauti ini adalah bina haikalnya itu, sisi pondasi dari bahasa itu adalah dari suara. Fa anta tastati' at-tahlil ma taqra ila diratihi as-saghira allati nusammiha fi thaqafatina al-huruf wal harakah. Nah, jadi huruf dan harakah itu adalah bina dari nizam sauti. Yang kedua, nizam morfologi atau sorfi. Falughatu wa in kanat ibarah an aswad asghira fa in tilkal aswad la tuaddi wazifatuha illa idan tajtama'at talaqat fi wahdat dzat qawalib usiwa muayyanah hiya ma tusammiha al-wahdat as-sarfiyah al-morfimat. Min hadhil wahdat tatakawan al-kalimat allati tahmilu al-ma'ana al-mukhtalifah. Di sini dibilang khudh mathalan kalimatun sarfi fasawfa taraha qad takawanat min hadhil wahdat alif lam sarf wal ya bihaitsu law hudhifat minha ay wahda ma ataituka al ma'na alladhi tahdifu ilayhi walau annaha ja'at bi ghairi hadhihi sighah ma dallat ala hadzal ma'na. Kadzalika kullu kalimat lughah tartabitu takwinuha wa dengan sighahnya juga bidalat ma'naha bisurah allati sata'rifuha fima yastaqbilu min hadis. Jadi kalau dari misalkan kalimat yang sorfi tadi itu, kalau misalkan salah satunya itu ada dibuang, berarti maknanya bakal berubah. Kemudian yang ketiga nizam tarkibi atau nahwi. Fal aswad sawa'un kanat mufradah atau mutanazzimah fi wahdat al-kubra. Ini kal apa nih? Morfemat atau kalimat lan tu'addi al-wazifah al-lughawiyah illa idza tatalaqat hadhil wahdat al-kubra tajtami'u fi surah tarkibiyyah muayyanah hiya manusammiha bi jumal wa nutlaqu 'alayha lafzul kalam wa yakunu hadhi bi tab'an di mabadi wan nazmi muayyana hiya nazmin nahwi atau tarkibi. Nah, jadi dari sisi susunan gramatikal tarkibi atau nahwi ini juga salah satu mempengaruhi dari nizam yang ada di ilmu lughahnya. Yang keempat ada
nizam dilali. Fa indama nata'amal ma nusami bil lughah awal kalam fa innana nulahis annahu dzu janibain hamin huma al-lafzu wal ma'na. Jadi dari segi dilalah ini terdiri dari dua unsur yang penting, yaitu lafzun wal ma'na, au dal wal madlul, au syakl wal madmun. Ada yang bingung? Saya diputar-putar makin bingung juga. Yang penting untuk dasar ujian nanti yang kayak pengertian itu yang penting Termasuk ya, tuh pasti bisa masuk. Kayak dari Ibnu Jini pengertiannya apa? dimaksud Dari yang Ibnu Jini pengertiannya seperti apa? Kemarin ada di buku kalian halaman berapa? 20. Di sini kemarin 33. Yang ini tadi yang makna al-lughah wa sifatuha. Ini biar untuk dasar yang kita pegangan kita biar tahu gitu. Di nanti ada paragraf Fahya indama Ibnu Jinni al-aswad yu'abbiru biha kulla qaumin an aghradihim. Jadi suara itu adalah menggambarkan suatu maksud tertentu, apa yang ia maksudkan, yang ia tuju. Kemudian nanti dia ada 4 poin tentang unsur yang perlu diperhatikan dari pengertian dari Ibnu Jini, seperti dari sautiyatul lughah, dari suara yang keluar dari di surah al-kharijiyah. Kemudian yang kedua itu ada rafiyatuha gitu. Di mana ana ashabul lughah ittafaqu wa taqabbalu ilalah hadhil aswad. Jadi gimana suatu penamaan suatu bahasa itu, bukan penamaan suatu bahasa, penamaan suatu kalimat terhadap suatu benda itu mereka menerima dan bersepakat. Sekarang kita bilang ini adalah gelas, kita bilang gelas. Kita mau sepakat enggak kalau ini kita katakan itu sebagai gelas namanya, atau mau kita rubah bukan gelas, bulus misalkan kita bilang. Oh nggak cocok tuh, nggak bagus itu, tapi enak gelas. Nah, itu berarti meletakkan suatu itifak dalam suatu penamaan. Terus ada ijtimaian, inama tansya'u bil mujtama' wa tahya bihi falikulli qaumin lughatan yu'abbiru biha an aqradihim. Ada di sini dari sisi masyarakat atau kabilah atau penduduk itu mempunyai bahasanya masing-masing. Kemudian yang keempat ada wazifahnya, itu fi anna halit ta'bir anil aghrad, ya tujuannya gitu, tujuan komunikasinya.
Baru di bawahnya masih ada juga di situ kan. Fahadha si Sweet dari Britani. Si Sweet dari Britani ini mengungkapkan juga dia itu dari ta'bir anil afkar biwasitatil aswat al kalamiyah mu'talafah fil kalimat. Jadi bahasa itu maksudnya ya sesuatu takbir yang ada di kepala kita, apa yang mau kita ungkapkan yang ada di pikiran kita gitu. Kemudian melalui keluarnya suatu suara yang kita bentuk. Kemudian di samping si Sweet yang dari Britania ada dari Amerika namanya si Sabir, Edward Sabir. Dia bilang wasilah insaniyah al-khalisah tausilul afkar. Dia nggak jauh beda juga sih. Wasilatul insaniyah, wasilah insan gitu, alat untuk kita saling menyambung sesama manusia. Wal infialat suara kabar dengan apa yang kita kerjakan dan keinginan kita antarif nizam min rumus alatitas diru bitariqah hiradiyah. Nah, jadi kalau kita ada sesuatu yang ingin kita ungkapkan, sesuatu yang kita kerjakan, apa yang kita inginkan, itu juga menandakan suatu bentuk kebahasaan menurut si Sabir. Setelah Sabir, baru yang terakhir ada dari si siapa? Di Susir. Susir ada di sini. Halaman berapa ada di Susir kemarin? Halaman berapa di buku kalian? Dua empat. Luga ama. Hah? Luga wala kalam. Ya dia masuk ke luga wala kalam tapi dia nggak ada ngejelasin di sini ya. Yang penting diingat ketika yang pertama lugah di wazni wazannya apa? Tuh, ya fiilnya wazannya lugah dulu. Pola kan, domilnya domanya itu di fa-nya di lugahnya itu. Kemudian di baru apa namanya? Coba li apa fi'il madinya lago yalghi, atau ada juga yang bilang lago yalgu. Ini kalau misalkan ditanya penting, kalau gue tuh biwazni fu'lah bidomil fa, ya kan, wa tujma'u ala lughat. Lughat itu berarti jamaknya lughat, bilagun wal lughan. Fi'luhu, fi'ilnya adalah lago yalgu, ya kan, artinya apa? Takalama tuh dari lugha. Au laghiya yalga bisya'in yalga idza lahaja bihi. Kalau dia yang lago yalgu itu maksudnya adalah kalam, takalama. Kalau dia laghiya yalga itu kepada lahja. Baru dibilang sama Ibnu Jini tadi, biana aswat yu'abiru biha kulla qaumin an aqratihim. Itu dari Ibnu Jini. Kemudian dari yang Britani si Sweet dengan Ameriki yang Sabir, itu mafhumul lughahnya indal muhaddisin. Nah, nanti kalau ditanya mafhumul lughah indal muhaddisin doang, ya berarti jawabnya harus yang si Sweet dengan
si Sabir. Kemudian yang si disusir ini dia ini lebih ke orang yang modern karena dia itu seorang bahis dia di sini. Nah, ada di situ. Kalau nggak catat ini ya. Disusir ini juga dia itu Raid ad-dirasiyah al-lughawiyah al-hadisah. Yaitu orang yang pertama apa ya? Ia mengungkapkan dirasiyah lughawiyah al-hadisah. Disusir. Anna disusir Raid ad-dirasat al-lughawiyah al-hadisah. Pengertian yang dia ungkapkan apa? Annahu maudu' ilmu lughah al-wahid wa sahih. Kemarin ada yang catatnya al-lughah mu'tabarah fi dzatiha wa min ajli dzatiha. Nah, itu kalau ditanya nanti tentang mafhumul lughahnya dari si disusir. Ada pertanyaan? Atau yang bikin bingung ini apa? Gitu. Udah, kalau nggak coba kita baca yang di sini halaman 113 Tentang apa? tentang ilmu lughah atau ilmu lisan. Kayaknya beda halaman. Baca Raffi. ilmu lughah atau ilmu lisan. Wa idza kunta qad tasawwarta min hadithin as-sabiq mafhum ilmu lughah wa alimta bi surat
إجمالية بموضوعه فإننا نحب أن نعرف قبل أن ندخل في تفصيلات من ما سبق إجماليه أن مفهوم هذا العلم هو ما يسمى في الإنجليزي linguistic ويعرف بأنه science of language أي علم اللغة وأنه كثيرا ما يوصف بالعمومية فيقال general linguistic أي علم اللغة العام وذلك للتمييز بينه وبين علم اللغة المقارن comparative linguistic الذي يعني بالجوانب المتصلة بمقارنة لغة بلغة. Kalau yang dia tuh ammah itu berarti dia masih tetap dengan secara linguistik itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita belajar yang tentang misalkan yang belajar di bahasa Inggris, berarti kita belajar linguistik dari sisi yang bahasa Inggris. Kalau kita Arab berarti yang bahasa Arab. Kalau kita Mandarin kayak gitu. Nanti ada juga ada hubungannya dengan bainal lugah yang saling mukoron. Jadi saling membandingkan, komparatif. Nah, jadi bil jawanib al mutasilah bi muqaranah al lughah bil lughah. Jadi ada membandingkan dari suatu bahasa A ke bahasa B. Oke. أو مجموعة من اللغات بمجموعة أخرى أو للتمييز بينه وبين ما تفرده مناهج الدرس اللغوي من أوصاف أخرى غير ما تقدم وتطلق الفرنسية على هذا المفهوم اسم linguistic وهو يوصف أحيانا بمثل الأوصاف التي أشرنا إليها في الإنجليزية للأغراض نفسها تقريبا. أما المحدثون من اللغويين العرب فإنهم عندما نقلوا هذا المفهوم عن الغرب أطلقوا عليه عدة تسميات منها علم اللغة وعلم اللسان واللغويات واللسانيات والألسنة وغيرها ولا يكاد الباحثون في الوسط اللغوي عندنا يتفقون على تسمية واحدة من هذه التسميات. ومعنى المصطلح الأول علم اللغة أكثرها شيوعا إلا أن بعض الباحثين يرى أن استعمال المصطلح الثاني علم اللسان أدق وأقرب إلى الصواب وتلخص وجهته في أن كلمة لسان أدق في الدلالة على ذلك النظام الإشاري الذي نسميه باللغة من كلمة لغة الذي اتسع مدلولها في لغتنا العربية وأصبحت تشمل إلى جانب ذلك المعنى معان أخرى منها أول ما يقابل النحو في مصطلحات العلوم مثل قولهم درس النحو واللغة أو دراسة في النحو واللغة. فلفظ اللغة هنا لا يدل غالبا إلا على ما يتصل بمتن اللغة أو مفردها. ثاني المعنى المقابل لكلمة في اصطلاح في تعريف الشيء لغة واصطلاحا في تعريف الشيء لغة واصطلاحا والذي تشير فيه كلمة لغة إلى مجرد أصل الوضع أو المعنى الأصلي للفظ المنقول إلى معنى آخر في عرف آخر. ثالث المعنى الذي يفهم من قولهم لغة قوم أو لغة تميم أو لغة العرب والذي هو عبارة عن اللهجة أو الكيفية الخاصة في أداء الكلام.
lebih penting di sini adalah kalau dia bilang ngebeda, lebih ada perbedaan gitu ya. Ma'ana alladzi yufhamu min qaulihim lughah. Nanti ada lughatul qaum, nanti ada lughatul tamim. Tamim ini berarti yang di daerah Tamim itu ya, Banu Tamim itu. Au lughatul Arab. Nah, di sini yang Arab ini yang lughah dari yang segi orang Arabnya. Ladzi huwa ibaratun anil lahjah. Nah, berarti kan walaupun bahasa Arabnya sama tapi kadang lahjanya kan beda-beda. Nah, au al-kaifiyatul khassah fi ada il kalam, atau cara kaifiyatunnya itu khassah gitu. Caranya itu dia berbeda terhadap kalam yang dia ucapkan. Lanjut sampingnya. ومهما يكون في رأي هؤلاء من وجاهة وأيدهم فيها استعمال العربية قديمة حيث كان يطلق على العلم المتصل بدراسة اللغة علم اللسان في كثير من كتب التراث إلا أن المصطلح الأول علم اللغة كما قلنا هو الشائع الآن في وسطنا العلمي وبخاصة في مصر. ومن الواضح أنه لا يقصد فيه غالبا المعنى القديم الذي يتصل بدراسة الألفاظ اللغة العربية ومتانها أو غير ذلك مما يتصل بها، وإنما يقصد به المعنى الذي سبق توضيحه أي الترجمة للمصطلح linguistik. وهنا يجدر بنا أن ننبه إلى ظاهرة تعدد المصطلحات في الوسط اللغوي واضطر بها في كثير من الأحيان بحيث تجد المصطلح الواحد يستعمل عند الباحث أو مؤلف بمعنى على حين أنه يستعمل بمعنى آخر عند غيره من الكتاب أو المؤلفين. وهناك نوع آخر من الاضطراب يظهر في إطلاق المصطلحات اللغوية القديمة لها معانيها المعروفة عند أصحابها على بعض المفاهيم اللغوية الحديثة. ومع أن هذه الظاهرة تسبب كثيرا من المشكلات للعاملين في حقل الدراسات اللغوية، إلا أننا نحب أن ننبه إلى أنها تبدو طبيعة بالنسبة للمراحل الأولى في نشأة العلوم أو تطورها. ولا شك أننا هنا في عالمنا العربي نعيش فترة حاسمة في تاريخ الدراسة اللغوية نقوم فيها بعملية الجمع والمزج بين مالنا من تراث تليد في الدرس اللغوي، وما كشف أنه العصر الحديث من مناهج ونظريات الجديدة في هذا الدرس. Ke bawah yang waminal ahammu ada wamin ahammu ma ra'ainahu من هذه المؤلفات المفيدة قاموس علم اللغة Dictionary of Linguistics للعالم اللغوي الشهير مريوبايو ورفيقه، وكذلك قاموس المصطلحات اللغوية Lesik terminologi linguistik mu'allafa lugawi al-Faransi al-Kabir Maruzo والذي جمع فيه بين المصطلحات الفرنسية وما يقابله في الإنجليزية والألمانية والإيطالية. Ini kamus ini disandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Tukumu lajnah al-lahjad fil mujtama' al-lughah al-arabiyyah bil Qahirah bi tarjamati hadhil kitab ra'i
اللغة العربية، وهو عمل عظيم جدا، ولكنه لا يسير بسرعة التي تتطلبها ظروفنا اللغوية الحاضرة. هل عرف العرب مفهوم علم اللغة بمعنى الحديث؟ Kita sambung, kita baca yang kita lihat. Baca. Cari lah. Ada nih. Wa idza kunna najidu Mustalah. مصطلح علم اللغة أو مصطلح علم اللسان في كثير من كتاب التراث العربي، فإن ذلك يدفعنا إلى طرح ذلك التساؤل السابق، مع ملاحظة أننا أشرنا فيما مضى من حديثنا إلى أن المقصود غالبا من هذين المصطلحين شيء يختلف عن مفهومهما الذي صار لهما في العصر الحديث. والواقع أننا عندما ندقق النظر في تراثنا العربي لن نعدم لمحات وإشارات، بل وقضايا كثيرة مما يتصل بعلم اللغة ودراستها العامة التي يعتزي بها العصر الحديث، ويبين قيمتها للناس وأهميتها للدراسة اللغوي. وكذلك عندما ننظر في تعريف بعض علمائنا السابقين لعلم اللغة أو علم اللسان، فإننا لن نعدم في بعضها ما يكاد يقترب أو يتحد مع ذلك مفهوم الحديث، في الإشارة إلى تلك الجوانب الكلية والنظارة العامة الشاملة التي لا تقتصر على لغة من اللغات، ولا على مسألة من المسائل المتصلة باللغة بمعناها العام. وهم في حديثهم عن علم اللسان يحرصون على أنهم يبينوا أنهم لا يقصدون لسانا خاصا، وإنما لسان لكل أمة، وكأنهم بذلك قد التفتوا إلى أن الظواهر والنظام اللغوية مشتركة في وجودها بين جميع اللغات، وحقوا لها أن تعالج في ضوء هذا الاعتبار. ولا شك أن هذا قريب من علم اللغة الحديث. يقول أبو نصر الفارابي المتوفى سنة 950 مسيحي ميلادية. علم اللغة في الجملة ضربان أحدهما حفظ الألفاظ الدالة عند أمة ما، وعلم ما يدل عليه شيء منها، والثاني على علم قوانين تلك الألفاظ. ويقول أيضا إن الألفاظ الدالة في لسان كل أمة ضربان مفرد ومركب. ثم يقول
وعلم اللسان عند كل أمة ينقسم 7 أجزاء عظمى علم الألفاظ المفردة وعلم الألفاظ المركبة وعلم قوانين الألفاظ عندما تكون مفردة وقوانين الألفاظ عندما تركب وقوانين تصحيح الكتابة وقوانين تصحيح القراءة وقوانين الأشعار وهكذا يمضي في شرح علم اللسان وبيان فروعه وأجزائه بما يثير عجبك ويجعل لك تحس أنك تقرأ في كتاب من علم اللغة الحديث. وإذا صح هذا وصح ما يقول بعض الباحثين العربي من أن هذا الالتفات وذلك تصور وذلك التصور العام بمفهوم على علم اللسان لم يرد في أي نص سابق في عند أي أمة من الأمم التي سبقت العربي في الدراسة اللغوية كالهنود واليونانيين وأن هذا المفهوم العام لم يظهر في أوروبا إلا بعد ترجمة الكتاب العربية إلى اللغة اللاتينية. نقول إذا صح هذا فإن العرب يكونون أول الأمم التي عرفت علم اللغة بمفهوم العام. Paham? Jawabannya cuma 2 baris yang di ujung tadi terakhir dibaca doang. Naqulu idza sahha hadza fa innal arab yakun awal umam allati arafat ilmu lugha bi mafhumi al-amma. Ya, orang itu paham nggak waktu itu? Ya, apa yang tadi pertanyaannya, hal arafal arab bi mafhumul lugha bi makna al hadits. Ya paham. Karena tadi itu ya udah benar gitu. Mereka itu juga orang yang umam yang pertama gitu kan, awal umam. Terus kemudian juga nanti ada perkembangannya, sejalan dengan itu nanti ada perkembangan bahasa-bahasa dari masa yang Hanud tadi, Hanud Yunani. Yunani, yang Hanud itu dari India, Yunani itu nanti dari Yunani. Kayaknya di buku ini ada tadi Anda lihat tentang perkembangannya itu. Berarti paham kan? Ini paham berarti. Apa? Tahu. Iya. Berarti sabak adalah Arab fikiras al-lugawiyah kal Hanud wa Yunan. Nah, ini kan mereka juga dari Hanud dan Yunan ini mereka juga paham karena ada perkembangannya yang membawa dari mereka juga wa inna hadzal mafhumul amma lam yazhar fi Uruba. Nah, tapi kalau yang di Eropa ini belum terlihat kecuali ketika buku-buku yang Arab ini sudah diterjemahkan untuk mereka pelajari di lugha Latinianya itu. Saya rasa mungkin cukup kita sampai di sini. Ada yang tanyaan-tanyaan? Yang dari kuliah udah sampai mana coba? Dari mana? K2 baru awal. K2 awal-awal yang madakal tadi berarti. Iya, baru sampai yang kata 4 komponen tuh. Sauti rugo, Al-Fatihah, Istimaiyah, wajib. menurut Atau dosen siapa?
Oh, Ibnu Jini tadi. Oh, Kalau yang lain kan belum masuk. Masalah kelas 3 nggak pakai buku jadi selalu ya kadang ada dokter yang gitu. Dia Nah, udah kalau- udah keluar Iya, kepala. Bedanya ilmu lugah sama ilmu balaghah apa sih? Logo kita dari sisi bahasanya kan, ibaratnya kalau kita bahasa Inggris kayak belajar grammarnya. Kalau yang balaghah itu eh, kefasihan kita dalam suatu bahasa, itu yang balaghah. Maksudnya ketika kita ngomong gitu kan, itu orang bisa paham nggak pencernaan dia apa yang kita omongkan gitu. Nanti misalkan kita ngomongnya pakai majas, masuk akal nggak kita ngomong pakai majas itu ke anak kecil? Nggak mungkin kan. Kecuali sama orang dewasa, atau dengan itu mungkin kalau sama orang dewasa pun kita mungkin majas itu bisa juga menjadi sindiran. Nah itu dari balaghah itu juga belajar suatu kefasihan bahasa gitu. Jadi ilmu lugah ini dia fokusnya kemana gitu dalam bahasa gitu? Dari perkembangan bahasanya, kemudian dari Apa itu bahasa? ya yang penting itu pasti pengertiannya, kemudian apa ya, namanya itu kayak struktur atau susunan terjadinya suatu bahasa. Karena di ilmu lugah kita pelajari ini pun kita lebih ke ini, lebih kayak ke teori. Kayak tadi kan dari mafhum Ibnu Jini itu, ya kan, terus nanti perkembangannya gimana, terus dari yang si Sabir dengan si Suaid, terus sama yang si Disusir kayak gitu. Nanti baru dari apa yang linguistiknya ini, terus ngebelajarin kitabahnya juga gitu. Ya kalau kita bilang linguistik ini ya nanti turunannya ujung-ujungnya kan ada sangkut pautnya dengan nahwu. Tadi kan ada kayak yang nizam nahwi tadi kan dengan sorfi. Nah itu kaitannya seperti itu. Ini pelajarin tingkat 1 apa? Tingkat satu. Termin 1. Ya tuh. nanti kalau ujian tuh muncul nggak soal makna lugah sama makna ilmu lugah? Bisa Beda. jadi iya. Berbeda kan ini antara definisi lugah sama definisi ilmu lugah. Iya, kalau logo yang ditanya berarti logo yang secara tadi kan, ya artinya takalama, bisa jadi bisa takalama, bisa jadi lahaja. Kalau baru yang secara umumnya ilmu lugahnya itu, nah itu mungkin kita bisa mentalkiskannya apa yang kita pahamkan dari ilmu lugah itu. Itu dalam ilmu lugah Ustaz, ilmu hewan dipelajari juga. Enggak terlalu dalam. Kita cuma kan ada kayak bahasa hewan, bahasa lumba-lumba kan ada itu suara-suaranya apa ya? Hipertonik. Ya, nah itu mungkin nanti. Itu enggak dalam dia. Itu enggak. Kita cuman di sini cuman apa? Cuman satu paragraf doang atau dua di sini cuman kalau berarti dia farah, dia senang. Kalau hewan lagi gitu tuh senang artinya. Nanti kalau ada yang cuman ciri-ciri aja gitu. Ciri-cirinya itu kan hewan kan ada suara gitu kan. Nah, jadi kita cuman sekilas, tapi di sini yang diangkat contoh yang hewan dari kirdon. Karena yang kirdon mendekati kayak manusia gitu kan. Nah, jadi kan kalau senang, kalau ada yang dia tuh senang. Kalau yang itu dia sakit ya nggak salah. Dan kalau yang baru dia terkejut. Kalau nggak terkejut atau apa sih? Takut ya. Apa? Kemarin di sini ada. Cuman itu kayaknya nggak masuk ujian atau cuman hanya sekilas untuk pengetahuan. Berarti ini kayak isaro, logo hewan, tata krama itu antara manusia dengan yang makhluk hidup yang lain bersuara, bukan antara manusia dengan manusia, tapi
wasilahnya satu ini tuh. Iya, Apa gitu tuh? iya. Jadi dia ada jadi madakal bahasanya itu kita punya banyak wasilahnya. Tadi kayak tadi isyarat, alamat ini rambu-rambu lalu lintas tahu kan? Nah, itu kan suatu bentuk dari bentuk bahasa gitu. Berarti itu dari manusia ke manusia. Ya, baik dari manusia ke manusia, baik dari manusia ke benda dan hewan. Benda ada nggak ya? Jamat dari Iya ada. Yang benda mati. Dengan yang hewan dan tumbuhan. Di sini kayak tadi falkir dulu telaku asihat indah alfar senang. Terus ada amiko indal alam. Ini sakit. Kalau berarti dia al khauf takut. Turunan dari linguistik ini nanti di termin 2 baru kita jumpa ini aswat. Nah, itu nanti baru ketemu di situ tuh kita ngebelajar kayak dua ilmu. Tahu apa? Satu biologi, satu lagi fisika. Itu kayak digabung. Berarti ada hitungan. Enggak gitu ngasih lebih ke teori doang. Ya, soalnya kan kita nanti ada ketemu dengan frekuensi suara kan. Nah, itu paling kan kita cuman frekuensi yang standar itu 20 Hz sampai 20 ribu Hz kalau nggak salah. Hz atau megahertz ya? Hz kalau nggak salah. Terus nanti kalau yang lumba-lumba itu berapa kayak gitu kan. Terus misalkan yang over dari suara itu tuh berapa yang sampai telinga kita itu bisa sakit atau berdesing atau apa gitu. Itu cuman bagan doang sih atau cuman sekilas gitu aja. Tapi sangkut pautnya seperti itu. Berarti dalam nanti di termin 2 aja. Ya, itu yang masuk. Karena nanti yang linguistik kita di tingkat 1 ini nanti bakal nyambung di termin 2-nya asal tadi kan. Nanti tingkat 2 ada mujam. Di sini nggak ada mujam saya lihat yang di buku ini. Tapi buku yang tahun saya yang 2018 ini ada mujamnya. Tapi kelas doang juga. Tentang mujam dan kamus. Nanti kalau nggak tingkat 3, tingkat 4 itu ada dilalah. Ilmu dilalah gitu. Tunjuk-tunjuk apa gitu. Ada lagi. Udah masuk ya, kayak mana kita mau tahu. Palingan nanti mau masuk akhir-akhir bulan. Udah mau ujian. besok lah Rajin. Apanya? Syukurin. Lima bulan lagi. Cepet ya. Nah, Kalau ujian belum berapa Set? Tahun ini? bulan sih. Ujian Februari. Dengar-dengar ada info dari syariat tanggal 23 Januari. karena kita telat juga kemarin corona ya diundur juga katanya kalau nggak Januari Februari. Januari. Kalau nggak Januari Februari. 23 ini sih. Gimana ya? Untuk nilainya Udah pada yang Lihat apa? lagi. Diumumin per termin apa? Sekaligus termin 2. Per termin. Tapi pas termin 1 belum ada hasil iya, masih cuman permada doang ditaruh gitu. Jadi kalau Kayak kita ujian gitu. istilah-istilah dalam buku ini dihafal saya. Ya, nanti ada yang model dokter dia emang mau dari buku atau nanti ada yang dia nerima dari apa yang dia sampaikan ketika mau darahnya itu. Nah, kayaknya penting. Ya di logo bagian penting harus hadir gitu. Mungkin kalau nggak paham ketika hadir, nanti kalau bisa kita rekam ya, di rumah ada waktu kita rekamannya tuh bisa ngebantu kita gitu.
Biasanya soalnya terperinci apa umum? Umum sih, cuman itu umum. Jadi satu soal tapi penjelasannya banyak. Hmm. Ini kan ada yang dibilang Nasyatul Lughahnya ini nanti baru dalam sejarah itu yang pertama itu dirasanya itu dari Hanud, dari India itu kan. Pertama itu dari itu urutannya itu memang dari Hanud, Yunani, kemudian Roman, baru Arab, baru Asrul Hadis. Ini Urutan perkembangan bahasa Anut India. India, Yunani, Roman, Arab, baru modern. Anut atau hunut? Ada yang bilang Hanud, ada yang bilang Hunut, tapi karena lebih sering dapat itu Hanud. Hanud. Nah. Yang penting bahasa Indonesianya India. Nah, itu aja. Lalu terakhir nanti belajar apa manhajnya, Thoriqoh, belajar linguistiknya. Itu ada yang dia apa namanya, manhaj. Ada 4 manhaj. Yang pertama itu mana dia? Manhaj wasfi, atau dia lebih ke deskriptif. Nanti ada tarikhi, lebih ke apa, sejarahnya. Kalau yang deskriptif tadi yang wasfi itu dia tuh sabit gitu, jadi apa namanya, manhaj yang dipakai itu tetap seperti itu. Kalau yang tarikhi itu dia mutaharrik, maksudnya nanti dapat pengertian yang saling berbeda-beda. Baru nanti ada yang muqaron, itu saling membandingkan. Biasanya cuma 3 sih yang dipakai, tapi sebenarnya ada 4. Itu aja sih dulu untuk ini. Jadi kalau kedepannya gimana lah yang masuk kuliah? Itu mulai rajin. Kadang susah memahami Rajin. kata Besoknya berarti libur. Emang kita awal-awal ya susah pahamin itu. Ada lagi pertanyaan? Nah, itu aja lah ya. Di depan tapi lagi itu dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau bahas sama siapa? Bang Aslam ya? Apa? Ini tiga berapa, Ustaz? Tiga berapa? 2. Kedua. Jadi ada nggak perbedaannya soal tahun lalu atau tahun sekarang? Bedanya banyak tuh gitu. Anda nggak lihat tahun kemarin itu berapa? Tahun 2019. Anda seharusnya tingkat 3. Kemarin itu Rosid. Jadi Anda nggak lihat yang punya tingkat 1 yang kemarin. Tapi di masa Anda lihat dan nggak juga ngebandingkan dengan yang masa sebelum Anda lagi itu kayaknya, tapi kata yang mereka yang tingkat 1 kemarin itu yang kayak nggak jauh beda gitu, cuman bisa jadi pertanyaan doang yang diganti gitu, atau kadang bisa jadi satu pelajaran pertanyaannya itu dari tahun ke tahun itu betul-betul berbeda, jadi kita sama sekali nggak bisa apa nebak oh ini bakal keluar nggak kayak kita ujian di sekolah di Indo, walaupun nanti dokter ada kasih kisi-kisi gitu. Tapi nanti dari kisi-kisi itu ada yang setengahnya keluar dari buku, ada yang setengahnya itu nanti dari hasil muhadharah yang beliau sampaikan. Nanti kan ada sebelum ujian kita itu ada ujian takaluf. Ujian takaluf itu ujian orang yang remedial. Nah itu nanti kalau nanti ada juga madanya itu tetap sama gitu, ilmu logo atau abas atau terhadap. Kalau nanti ketika ujian takaluf itu udah selesai, itu bisa jadi 80% soal itu nggak bakal keluar lagi di ujian kita nanti. Kalaupun keluar mungkin 20%. Jadi betul-betul berbeda soalnya. Yang remedial ya? Baik itu yang dari orang remedial nanti kita ujian atau dari yang tahun-tahun sebelumnya. Kadang kita mempersiapkannya satu buku semua, walaupun nggak satu buku tapi ya yang diberikan sama dokter. Tinggal di mana? Di Ruang Indo. Iya. Memang lagi asrama di situ ya. Iya. Itu orang-orang Rosip itu gara-gara apa sih? Kebanyakan Orang Rosip. yang Rosip. Satu, nggak hadir kuliah, jadi nggak paham pelajaran, nggak bisa jawab soal kan, terus sih. Yang kedua, walaupun kadang dia rajin, terus nanti bisa jadi dan dia beranggapan madah dia itu bisa, tapi kadang bisa jadi orang itu ada rosipnya di madah apa gitu misalnya gitu. Nah itu mungkin ketika dari ujian sih, dari ujian hasilnya gitu kan. Kemudian ketiduran, nggak hadir waktu ujian, itu ada. Orang good gitu. Itu ada yang kebablasan ketiduran atau sakit. Nah, kalau ini beda lagi ya, uzur gara-gara sakit akhirnya dia ya udahlah pasrah lah aku. Sakit berarti ada Enggak ada. susu lagi. Sejauh ini nggak ada sih. Iya. Makanya Sosialnya takut. harus jaga kesehatan. Habis yang ketiduran apa ya tadi ya? Ketiduran ya akhirnya ya nggak jadi pergi gitu kan. Itu aja sih. Ini rosip madahnya, rosip apa nggak naik tingkat? Rosip di madahnya. Nah, nanti kalau dari madahnya itu banyak, ya rosip jadi tingkatnya. Kalau lebih dari 2. Tapi kalau cuma 2, kita masih bisa naik.
di bawah madah. Minimal itu berapa maddah yang harus Minimal Maksimal 2. maksimal? 2. Tapi kita masih bisa naik tingkat kalau 2 madah. Kalau 3 sampai seterusnya itu baru rosib. Itu digabungkan dari temen 1 temen 2. Iya. Digabungkan. 3 maddah masih bisa. Enggak, 3 madah rosib. Jangan. 2 minimal aja. Iya, minimal 2. Tapi katanya bisa apa? Nongkol. Kalau ngerofa itu ceritanya Quran. ada mada asasnya itu Al-Qur'an, tafsir, Nahu nahu, balaghah, 4 itu. Misalkan kayak gini. Ko bahas dengan tarik hadap, nilai kita rendah, doif atau doif jidan. Bisa dibantu dengan ketika kalau salah satu atau semua keempat pelajaran ini tadi ngebantu kita di tarik hadap, farmakol atau kohbas ini tadi. Misalkan dari doif palingan cuma bisa dapat jadi makbul. Nah, itu dia dibantu nilainya. Tapi otomatis nilai yang di sini nanti itu dia berkurang. Tapi di sini yang doif itu nanti keterangannya doif plus lam. Jadi itu namanya dirofa menjadi makbul. Nah, kalau doif jidan mau dirofa ya masih doif kan. Kayaknya harus ekstra itu. Tapi nggak tahu juga. Set penilaian rata-rata tuh sebenarnya tuntas itu 10 apa 9? 10-9 mumtaz. Oh, perangkanya gitu. 9 sampai 10 mumtaz. 8 sampai 90 JJ. 70 80 jahid. Makbul 60 70. Nah, di bawah sekitar 50 itulah doif dan doif Makbul jidan. masih bisa kan? Makbul masih lewat. Lewat ya. 60 70. Iya. Nilai KKM lah itu makbul tuh. Makbul masih diterima. Mardud Baru itu di bawah ini ya. ditolak. Nanti baru udah sampai termin 2 baru tingkat 1 ada 14 pelajaran kan. Berarti 14 pelajaran itu dibagi bukan. Nanti di daftarnya itu kita nanti ada punya nilai secara angka. Nilai secara angka itu dibagi dengan 14. Nah, itu baru kita total keseluruhan 14 pelajaran, misalkan angkanya 1400 misalkan. Dibagi 14 pelajaran, berarti 100. Nah, berarti mumtaz. Nah, atau misalkan 1200 tadi kan. Dibagi 14 pelajaran. Nah, itu berapa? Nanti hasil angkanya itu berubah menjadi hasil huruf. Najahnya itu jahid atau jidan atau mumtaz. Berarti kalau term 1 600 dibagi 6 gitu. Enggak, itu belum. Tunggu termin 2. Digabung termin 2. Digabung dengan termin 2 nanti. Belum ada Belum. apa mumtaz apa gitu. Belum. Di termin 1 kita cuma tahu pelajaran farmakol kita makbul, pelajaran ilmu lugah kita jahid, pelajaran tarik hadap jidan. Cuma gitu doang. Nanti misalkan apa selanjutnya? Kalau bahas misalkan doif. Ya udah itu masih merah aja di situ. Kapan dirafanya nanti ketika di termin 2 kalau nggak salah. Ada sesi termin 2 semua ya? Ya, di termin 2 semua. Ilmu lugah apa? Quran. Nahu balaghah, Al-Qur'an sama tafsir. Sama. Pada zuhur tuh malas banget. 1 jam doang. Padahal Tafsir itu tentang apa sih? Di kalau lu tafsir Al-Qur'an. Tafsir Al-Qur'an doang. Dari Kita Al-Fatihah sampai Al-Baqarah iya. tengah. Kita pun tunduknya ke Usuluddin sih, karena Iya. kita makanya buku Usuluddin. Itu tingkat 1 Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 16 entah atau berapa gitu. Itu doang. Ya nanti ujiannya cuman apa itu alif lam mim, pendapatnya apa gimana dari pendapat ulama misalnya gituan. Itu huruf apa? Alif lam mim itu muqatta'ah kah atau apa gitu kan, ayat mutasyabihat. Nah, nanti misalkan mungkin ada segi i'rabnya sedikit sih biasanya. Terus tafsir ada misalkan. jadi kita tulis pendapat ini tafsir ini. Yang kasir semua gitu. Nanti dzalikal kitab. Apa maksud dari dzalikal kitab misalnya gitu.
la raiba fihi. Nah, udah lil mutakin ini kepada siapa gitu misalnya gitu. Nah, kayak gitu. Itu Sama kayak di buku kan. Sama kayak di buku. 100% hampir. yang Syafawi apa sih? Ujian Syafawi. Cuman Quran Nahu aja. balago Al-Quran. 3 pelajaran. Syafawinya tuh Iya. Nahu balago. Iya. Syafawi di termin 2. Tapi termin 2 kemarin corona kita nggak ada tulis paper kan. Termin 2 Nahu balago sama Al-Quran. Nanti ada yang kalau di kuliah lain saya lihat itu 1 pelajaran 1 hari. Tahun saya dulu itu 1 hari itu langsung 3 pelajaran sekali duduk. gila. Tapi itu sebentar. Oh, Enak jadi. sekali masuk juga. Ya kan? Dokter Iqra ayat berapa misalkan. Bla 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 bla. Dah, sekarang nahu. I'rab gini misalkan atau ditanya mustalahnya gitu kan. Karena waqtuha pengertiannya apa misalnya gitu. Nanti balaghah sebutkan ini gini atau jelaskan ini gini. Ya udah, kalaupun kita misalkan nggak tahu, mungkin masih ada dikasih kesempatan menjawab tapi pertanyaan yang lain. Kalau nggak ada, ya udahlah dalam kali kita duduk, udah selesai. Gantung nilai nanti. Tapi satu nggak ada Syafawi. Nggak ada. Termin 2 ya. Makin banyak kan berarti. 10 apa? Tapi ujian lisan dulu baru tulisan. Ke termin 2. Renggangnya jauh nggak? Lisan ke tulis. Kayaknya cuma entah 2 atau 3 hari. Entah seminggu, lupa. Udah nggak ingat. Kayaknya entah 3 hari atau seminggu. Pokoknya itu udah masa-masa ujian dibagi ujian lisan, kemudian ujian tulisan. Tapi ujian tulisannya yang lebih banyak, yang lebih lama. Biasanya kalau lughah itu agak cepat. Biasanya hari ini ujian farmakol, lusa ujian ilmu lughah. Selisih sehari. Nanti ada yang palingan selisihnya 2 hari. Paling banyak itu selisih 2 hari atau 3 hari. 2 hari. Tapi kalau yang kuliah lain itu hampir sebulan. Selisihnya 2 hari, 3 hari. Orang banyak kali persiapannya. Terkadang lughah ini ekstrim. Saking ekstrimnya selisihnya cuma 1 hari. Jadi hari ini kita mempersiapkan untuk besok. Habis pulang kita ujian itu udah kita harus persiapan untuk yang lusa itu. Mungkin juga kita tinggal tidur. Enak tidur aja. Entas bareng. Iya. Ya, kalau mintas nanti traktir sekali. Masih siap. Rihla. Ini dari Rihla. Sehari ini Pak. Nanti ujian handphone dimatikan, kalau ketemu dikantongin, kalau nggak masuk dalam tas kita taruh di depan buku. Pernah ada ketua nyontek ya? Ada, Langsung diapain? robek kertas keluar Oh terus itu. auto Semua. saat pelajaran itu. Gitu aja. Pelajaran itu. Tapi bisa jadi kadang pernah aneh yang di ruangan aneh itu kedapatan, tapi orang Mesir sih. Bukan berarti ini menjadikan orang Mesir gitu ya. Maksudnya apa tadi? Walaupun kertas yang pertama dirobek, dia masih dikasih ikut ujian lagi, tapi kertas yang kosong. Suruh jawab pulang. Ada siapa aja? Bisa. Gimana? Ada siapa yang orang Mesir? Apa? Siapa aja? Kalau kita kan Oh, Wafidin kan langsung auto. tergantung ini sih pengawasnya. Ya pengawasnya galak ya udah Gak pandang bulu. keluar lah. Dan itu nanti pengawasnya kalau aulanya besar, ruangannya besar, itu bisa 3 lajnah. Lajnah A, B, C. Tidak di sini dibagi. Sini A, ini B, ini C gitu kan. Itu ini yang biasanya besar nih. Kemudian nanti Rajinnya pengawasnya. Pengawasnya. Iya. Panitia. itu yang lajnah yang duduk di sini itu amu-amu yang di sini itu dia nggak terlalu memperhatikan sih, cuman dia lebih ke ngebagikan kertas, nanti ngedaftar nama, tanda tangan, dia PJ itunya,
nanti ada lagi setelah 3 orang, ada nanti 2 atau 3 orang lagi bakal masuk, itu yang bakal mengawas sambil jalan. Jadi dah berapa? 5 orang, 6 orang. Kalau ruangan yang kecil-kecil tuh 2 atau 4 orang biasanya. Atau kadang 1. Kalau satu yang ngawas bawa kertas ya berarti berdua. Jadi yang bawa kertas ini ya cuman kertas ujian doang. Nanti udah tank pukul sekian dimulai, baru nanti datang petugas yang bawa soal. Soalnya itu ibaratnya betul-betul sangat rahasia. Jadi jadi dibawa dan dibagikan sesuai dengan kuahnya berapa orang. Waktunya 2 jam. Dulu 3 jam. Sekarang dipotong jadi 2 jam. kenapa? Nggak tahu juga. Dari anak mulai ujian tingkat 1 dulu 2018 itu udah 2 jam jadi. Dulu katanya sekitar 18 ke bawah itu dulu masih 3 jam dulu. Coba tuh menurut antum 2 jam. Nggak cukup. Nggak. cukup sih kalau kita hafal mati ya, bisa semua itu jawaan cukup. Kalau kita yang harus mikir lagi kurang 2 jam itu. Kita soalnya emang soalnya dikit-dikit tapi Dikit nomornya cuman beranak. Nggak ada pilihan ganda saya. Nggak ada. Kita esai semua. Dan ganda. Ngajuin minta saldo dan ganda. dengan online lah. Masih itu. Bahasa coba. Kita antum ada kumpulan soal-soal. Saya bukan asisten dosen. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Entah kemana. ini katanya. Ya publik kan di PHP dulu. Sama siapa PHP? Apa? Tabaruk. Kenapa di PHP? Maksudnya udah ada belum? Set. Besok. Oh, Itu terakhir. Orang Mesir mah gitu. Enggak, belinya jangan sekarang. Sekarang memang belum ada. Ya besok-besokin aja kita. Jadi biasanya 2 minggu, entah 3 minggu mau ujian. Itu baru dia dijualin soal-soal gitu. Itu berapa beli tuh? Enggak pernah. Buat Maksudnya kuliah lain nggak ada. Selain logo. Kalau Wafidin khusus kita yang Indo itu lebih banyak sih yang belajar dari buku langsung gitu dengan catatan-catatan. Kalau yang pakai tabarok itu kebanyakan orang Mesir kayak gitu. Orang itu cuma ngandalin gitu doang. Dan itu udah ada pertanyaan, udah ada jawaban. Udah orang tuh hafal di situ. Gak tahu itu entah bisa ngebantu bagi mereka entah. Kalau Anda kan pengen lihat YouTube stylenya doang gitu. model. Anda juga pengen tadi. Nggak ditulis soalnya. Ini masih kurang betul. Itu kalau mau dibeli nggak apa-apa ya, Gimana aja. kalau ngerjain nggak tahu produk gimana? Itu atau soal kan susah. Saya kali tanya. Kalau nggak paham boleh sih nanya. Soalnya. Iya soalnya. Jawaban. Nggak paham ini apa maksudnya apa misalnya gitu. Nanti kalau si yang penjaga pengawas ini bisa ngejawab ya dia ngebantuin ngejelasin apa yang dimaksud dengan soal. Kalau enggak nanti disuruh tunggu. Nanti ada setiap dokter madah itu yang bakal keliling ke semua ruangan. Dia misalkan ada pertanyaan enggak, ada yang bingung enggak, misalnya gitu. Ada saran aja angkat tangan, ditanya apa, nanti dikasih tahu diumumkan. Berapa soal sih Tat biasanya? Tergantung sih 3 atau 4 atau 5 atau 2 nanti beranak. Kayak tafsir 2 beranaknya segini. Kata sampai suara segini. Masih beranak gitu. Anda masih baru ngerti beranak gimana sih? Banyak cabangnya. Misalnya gini, pertanyaan 1, nomor 1. Kayak tadi, sebutkan pengertian dari Ibnu Jinni beserta unsur-unsurnya. Lalu bagaimana bagaimana mafhumul lughah indal muhaditsin kayak tadi. Berarti kan ada 2. Nanti ditambah lagi ketika yang disusun gimana tanggapannya. Gitu.
Itu sebenarnya banyak soal, cuma di nomor satu doang. Satu doang. Ada yang dia nanti modelnya dia bentuknya pakai poin ya kan, satu ada A, B, C. Nanti ada yang dia satu paragrafnya banyak, koma-koma. Jadi biar kita bisa biar bisa mudahin kita baca dulu. Ini pertanyaan satu, oh komanya di sini dan itu yang bertanya. Kita penggal aja. Ini satu pertanyaan, ini nanti dah 2 pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Biasa tafsir kayak gitu, banyak kayak gitu. Tapi pelajaran lain ada juga ya. Jadi kayak saya jelaskanlah pengertian di bawah ini. A, ini B, ini. Tapi yang kayak pondok ya. Anak modern. Masih ada choice-nya. Udah kalau ujian nasional. Ya, Ya, itu masih. Ada, cuma kan masih ada isinya. Choice-nya. Kalau ujian nasional itu pelajaran kelas 1 dan kelas 6. Tapi soalnya sama tiap tahun. Maksudnya ada gambaran tuh. Mungkin aja soal-soal kemarin. Tapi ilmu logo kata menurut antum termasuk mada yang susah atau enggak? Enggak. Apa itu yang membuat antum kenapa begitu? Karena kebetulan dapat ya. Apa ya? Jadi aku mau ngomong apa? karena kebetulan dapat. Ya, dapat pertanyaan ketika itu bisa dijawab. Nggak tahu kalau misalkan bukan pertanyaan itu. Tapi secara yang dipelajari dengan yang yang ustadz yang dokter itu mengeluarkan kisi-kisi kayak keluar semua gitu. Jadi nanti kita udah ada tarikannya, ini nggak keluar, ini keluar, ini keluar, ini nggak keluar. Jadi ya udah yang keluar itu betul-betul kita mantapkan. Yang katanya tadi malagi itu atau yang tidak masukkan ke dalam kisi-kisi, yaitu sekedar untuk bacaan aja sementara. Nah, jadi kita mantapin ya katanya itu kisi-kisi yang bakal keluar. Kalau itu ya bisa ya, ada yang mau kita hafal mati, ada yang sekedar kita paham tapi kita nggak bisa secara buku kita nukilkan bahasanya, itu Boleh gitu ya. boleh, tapi nggak, jangan 100% juga gitu. Nah kadang Asal dimengerti. mungkin kalau tarif lebih condong harus sama gitu. Tapi kalau misalkan baru disuruh isyrahnya itu dengan ijaz atau dengan tafsil, itu baru silakan pakai bahasa kita sendiri gitu. Bahasa Indonesia. Iya, staff saya itu Bahasa kita sendiri. Kalau ijaz dia ringkas, kalau tafsil detail. Oh, tapi bisa juga kan pakai bahasa buku tuh maksudnya. Ada di situ. Pakai secara mati-matian dari buku. Maksudnya Boleh? tafsirnya itu maksudnya ada di bukunya. Boleh. Kalau bisa juga pakai apa bahasa sendiri. Kalau lebih ditanya baru ro'yon ya itu baru ya harus pendapat kita.